Kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang media radio. Kalau tidak salah sampai ke apa kemarin ya? Sampai ke weakness ya, kalau tidak salah ya. Coba kita lihat. Oke, sampai ke ini ya kemarin. Betul? Sampai ke weakness ya, kelemahan dari media radio ya. Kemarin sudah kita sedikit bahas terkait ini ya, bahwa radio selain punya banyak kelebihan juga ada sisi kekurangan. Yang paling ini adalah ini ya, bahwa radio itu sulit untuk menyampaikan pesan yang kompleks ya, karena tadi kita sudah terbiasa dengan bahasa visual ya, bahwa audio itu tidak cukup bisa menggambarkan hal-hal yang bersifat kompleks ya, kompleks yang itu biasanya bisa kita jelaskan dengan mudah kalau menggunakan visual gitu ya. Kemudian kalau dari sisi sifat media kemarin radio itu tidak cukup menarik ya untuk didengarkan ya, atau dikonsumsi ya. Jadi kalau dari hasil riset gitu, maka mungkin salah satu media yang konsumsinya paling sedikit ya radio gitu ya. Oke, ini dari sisi kelemahan ya, termasuk di sini ada noise factor ya, khususnya pada gelombang MW dan SW. Nah, hari ini kita sedikit membahas juga terkait dengan gelombang, tapi karena ini nanti sangat teknis, teman-teman silahkan nanti bisa baca di ini ya, di modul yang sudah saya kirim lewat Google Classroom ya. Tapi nanti kita coba lihat sedikit ya. Oke, ini kita masuk ke pemancaran gelombang radio. Jadi dalam proses delivery ke pendengarnya, radio itu menggunakan berbagai metode ya, sekaligus medium gitu. Nah, salah satu medium penghantaran gelombang radio yaitu melalui kabel. Ya, jadi gelombang ini biasanya itu digunakan pada radio-radio yang berupa in-house radio ya. Misalkan teman-teman kalau ke mall gitu, biasanya kan ada siaran musik ya, kemudian nanti ada informasi-informasi yang disampaikan di situ ya. Misalkan hari ini ada diskon apa gitu ya, diskon apa, kemudian ada barang baru apa gitu, dan ada informasi-informasi yang lain biasanya di mall. Itu in-house radio. Nah, penghantarannya biasanya menggunakan kabel gitu ya, dari pusat siarannya misalkan di ruang tertentu, kemudian ditarik ya menggunakan kabel, kemudian dengan loudspeaker di titik-titik yang didengar, bisa dijangkau oleh banyak orang ya. Ini termasuk dulu kita Crash FM itu dulu sebelum punya pemancar itu menggunakan kabel gitu. Jadi ditarik dari lab radio itu ke kantin, ke lobi, dan ke beberapa titik-titik yang di situ tempat berkumpulnya banyak mahasiswa ya. Jadi dulu pakainya itu ya. Keuntungannya apa? Suaranya bagus ya, karena tidak ada gangguan, tidak ada interferensi sinyal gitu ya. Jadi suaranya cukup bagus, tidak ada yang kemeresek, tidak ada ini secara kualitas juga bagus ya. Bass, treble, dan efek yang lainnya bisa diterima dengan baik gitu. Kerugiannya jelas membutuhkan banyak biaya ya, karena diperlukan sejumlah kabel ya, sesuai dengan titik yang ingin kita jangkau ya, panjangnya sesuai dengan jarak dari pusat siaran kita ke titik di mana kita ingin jangkau gitu. Jadi kalau kita mau ke kantin ya tinggal hitung saja ya berapa meter itu dari lab radio ke kantin, ke lobi, ke lantai 1, lantai 2, lantai 3 di gedung Agus Salim itu, dan di beberapa titik ya gitu. Jadi bukan kerugiannya ya, kekurangannya itu ya, kekurangannya membutuhkan biaya yang banyak karena dibutuhkan ini ya, medium kabel itu ya. Kemudian ini yang kedua adalah gelombang radio melalui udara. Ini yang lazimnya kita pakai sekarang ya. Jadi pemancaran siaran radio ini menggunakan gelombang
radio yang dikirim di udara ya, yang dipantulkan di udara ya, kemudian bisa ditangkap di tempat kita. Nah, gelombang radio ini macamnya banyak sekali. Ya, kemarin saya sudah sedikit singgung, ada AM, ada FM, kemudian kalau jenisnya ini ada gelombang panjang, gelombang pendek ya. Nanti kita coba kita lihat. Ya, kemudian yang ketiga ini yang hasil dari kemunculan media baru ya, dari adanya teknologi internet itu, maka muncul radio streaming ataupun radio online ya. Radio ini dipancarkan dengan menggunakan teknologi berbasis digital yang dikirimkan melalui pengiriman data ya, seperti satelit dan jaringan kabel atau fiber optik ya, dimana untuk bisa menangkap siaran ini kita harus terkoneksi dengan internet tadi ya, baik melalui broadband atau melalui kabel ya, fiber optik tadi ya. Dan ini sudah mulai banyak ya digunakan gitu, apalagi untuk radio-radio yang sekarang tidak punya frekuensi ya, tidak bisa mendapatkan frekuensi. Contohnya nanti radio komunitas. Nah, kita akan bahas setelah ini ya, radio komunitas gitu. Kemudian ini ya, sedikit tentang jenis gelombang radio. Ya, kemarin juga sudah saya singgung sedikit. Ada gelombang panjang dan gelombang pendek ya. Ada long wave dan short wave ya. Apa itu gelombang panjang? Gelombang panjang ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah gelombang panjang di mana puncak dan lembah ya, kita menyebutnya peak and valley-nya ini lebar gitu ya, lebar ya. Kerugiannya apa? Gelombang panjang ini memerlukan daya listrik yang sangat besar ya dalam operasionalnya. Jadi gelombang ini jarang sekali dipakai ya, karena tadi selain membutuhkan power yang cukup besar, ini juga rentan terhadap intervensi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat jenis gelombangnya seperti ini, maka dia akan rentan terhadap intervensi di sini ya, gitu. Karena kerapatannya tidak ini ya. Kemudian gelombang pendek ya atau short wave, ini gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator sama gitu ya. Ini keuntungannya mampu menjangkau wilayah yang luas gitu. Kemudian biasanya banyak digunakan pada pemancar internasional atau antar benua begitu. Jadi saya ingat betul waktu dulu ya, radio masih menjadi primadona gitu. Waktu kecil juga saya salah satu media yang paling banyak dikonsumsi adalah radio. Saya pernah menggunakan radio, kemudian menggunakan ini antena TV ya, kita cabut, kita tempelkan ke antenanya radio ya, kemudian kita ganti channelnya ke SW ya, SW atau shortwave tadi, karena ada pilihan tuh kalau di knopnya radio-radio lama itu ada MW, SW ya. Itu kita bisa menerima siaran-siaran dari Australia. Kalau saya dulu dari Australia bisa menerima itu, karena mungkin menghadapnya ke arah sana gitu ya antenanya. Jadi yang ditangkap itu dari Sydney, dari itu bisa ditangkap itu ya. Kerugiannya apa? Banyak noise, jelas ya, banyak noise ya, karena khususnya matahari, udara, halilintar gitu. Kemudian secara kualitas ini juga tidak cukup, kalau suara manusia ini ya cukup bagus, tapi kalau efek tidak begitu ini akan berbeda dibandingkan dengan ini gelombang medium atau medium wave, di mana rentang frekuensi yang digunakan oleh medium wave ini, gelombang ini juga dipakai oleh AM dan FM ya. Sebagai gambaran saya coba putarkan sedikit penjelasan tentang ini ya, tentang gelombang radio ini. Ini di YouTube banyak, teman-teman bisa akses. Ini sedikit gambaran. Siapa yang tidak kenal radio? Pada era teknologi canggih seperti sekarang, mustahil orang tidak mengenal radio. Radio memiliki peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia.
Melalui radiolah, kemerdekaan Indonesia diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Sudah terlihat jelas bahwa fungsi dari radio adalah sebagai media penyiaran berita. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebuah benda mati bisa menyiarkan sebuah berita. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara radiasi dan elektromagnetik. Dengan gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Gelombang radio sendiri memiliki frekuensi 100.000 Hz sampai dengan 100 miliar Hz, sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Untuk mempelajari gelombang radio, maka kita harus mempelajari bagian-bagian dari gelombang radio, yaitu gelombang adalah getaran atau gerakan bolak-balik secara periodik yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid yang seperti gelombang ombak di pantai. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam suatu satuan waktu. Panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan beruang dari sebuah pola gelombang. Biasanya memiliki denotasi berupa huruf Yunani yang dinamakan lambda. Sedangkan untuk teknik modulasi terdapat beberapa bagian, yaitu amplitude modulation atau AM, menggunakan amplitude sinyal analog yang membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada AM, frekuensi dan pas sinyal adalah tetap. Yang berubah-ubah adalah amplitudenya. Sehingga amplitude modulation adalah cara modulasi yang paling mudah namun mudah dipengaruhi oleh keadaan media transisinya. Frekuensi modulation atau FM mempergunakan frekuensi dari sinyal analog untuk membedakan keadaan sinyal digital. Keunggulan dari FM ini adalah penerima cukup mencari perbedaan frekuensi untuk memperoleh hasilnya dan tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya. Sedangkan kekurangannya adalah cara modulasi ini lebih sulit dari AM. Phase modulation atau PM menggunakan perbedaan sudut fase dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Frekuensi shift keying atau FSK merupakan pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi untuk menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Passive keying atau PSK merupakan pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. CDMA adalah teknologi terbaru untuk multiple access. CDMA tidak membagi sekumpulan frekuensi yang digunakan menjadi beberapa kanal. Demikian penjelasan mengenai gelombang radio, dan seperti biasa, terima kasih atas perhatiannya. Oke, itu ya sedikit penjelasan tentang gelombang radio. Ini cukup teknis. Nanti teman-teman silahkan untuk keterangan lebih lanjutnya nanti bisa membaca di modul yang sudah saya kirim ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita buka di akhir kuliah saja. Baik, kita lanjut dulu. Yang kedua, kita masuk ke ini, lembaga siaran radio ya. Kalau di lembaga siaran radio sama dengan yang ada di Undang-Undang Penyiaran, ya lembaga penyiaran baik itu radio maupun televisi kita bagi jadi 4 ya. Jadi 4 itu ada lembaga siaran publik, lembaga siaran swasta, komunitas, dan berlangganan ya. Tapi kalau di radio sepertinya belum ada yang berlangganan ya, radio berlangganan. Nah, kita coba bahas satu persatu dari lembaga siaran radio yang publik ya, radio publik ya. Ini adalah lembaga penyiaran yang dimiliki atau dikelola oleh negara ya. Negara mengamanatkan untuk tadi ya, bahwa informasi itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat ya. Dalam ini kemudian
amanatkan ke, kalau di kita di Kementerian Kominfo untuk mengelola tadi. Nah, ada lembaga publik ini, radio publik kalau di kita dipegang oleh RRI ya, RRI. Nah, ini status lembaga penyiaran ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 ya. Kalau di undang-undang teman-teman boleh dibuka ya di situ, di undang-undang nomor 32 tahun 2002. Tugas dan fungsinya ini memberikan pelayanan siaran informasi, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional gitu. Kemarin juga sudah kita bahas khususnya di visi lembaga penyiaran publik ya, baik itu TV maupun radio. Jadi ini turunan dari visi yang dipunyai oleh lembaga penyiaran publik. Jadi hampir sama ya. Memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan yang sehat, hiburan yang sehat tentu saja gitu ya, kontrol sosial dan menjaga citra positif bangsa. Nah, prinsipnya, beberapa prinsip lembaga penyiaran publik ini ya. Jadi namanya publik, maka kepentingannya adalah untuk kepentingan publik. Ya, walaupun pada beberapa dekade sebelum ini lembaga penyiaran kita TVRI itu digunakan sebagai alat untuk penguasa begitu ya, mengirimkan informasi terkait dengan ya tadi kepentingan-kepentingan pemerintah gitu ya. Siarannya harus menjangkau seluruh wilayah negara. Maka kemudian hampir di semua provinsi ya ini ada stasiun penyiarannya. Ya, siarannya harus menjangkau seluruh wilayah negara. Jadi mungkin kalau boleh dikatakan RRI itu adalah lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran itu ya, bukan publik, yang punya coverage area terluas ya dibandingkan dengan lembaga radio yang lain ya, stasiun radio yang lain gitu. Kemudian siarannya harus merefleksikan keberagaman. Ya, ini ditunjukkan dari berbagai program acaranya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar RRI yang pusat, itu sama dengan kayak TVRI pusat gitu ya. Jadi ada beberapa slot time yang memang digunakan untuk menyiarkan siaran-siaran dari daerah. Ya, jadi ada sharing konten ya. Misalnya hari ini dari RRI Aceh, kemudian besok dari RRI mana lagi begitu. Jadi sharing konten dari berbagai wilayah di Indonesia. Gitu. Kemudian ini siarannya harus berbeda dengan lembaga penyiaran lainnya ya, karena secara visi dan misi sudah berbeda ya. Kemudian dari sisi target audiens juga mungkin berbeda begitu ya. Sampai ke programanya juga akan berbeda ya. Kemudian ini bahwa LPP atau lembaga penyiaran publik itu harus menegakkan independensi dan netralitas. Nah, ini monggo teman-teman bisa menilai sendiri apakah kemudian lembaga penyiaran publik di tempat kita itu sudah mengedepankan prinsip-prinsip ini ya, independensi ataupun netralitas ini. Dan yang keenam, ini siarannya harus bervariasi dan berkualitas tinggi. Ya, walaupun ini menjadi tantangan besar ya buat lembaga penyiaran publik dengan anggaran yang terbatas. Ya, kemarin saya sudah cerita di tahun 2019 kalau tidak salah, itu ketika kami berkunjung ke TVRI pusat waktu itu diceritakan bahwa anggaran untuk TVRI itu adalah 800 miliar selama 1 tahun, dan itu untuk semua stasiun TVRI yang ada di pusat maupun di daerah. Ya, jadi bayangkan dengan dana yang sangat terbatas itu harus bisa membuat program yang bervariasi dan berkualitas tinggi. Ya, ini cukup menjadi tantangan yang berat gitu ya. Di sisi lain TVRI tidak boleh mencari income generate dari sumber lain ya selain dari APBN tadi gitu. Kemudian ini menjadi flag carrier dari bangsa Indonesia ya, jadi bahwa untuk bisa melihat kondisi bangsa Indonesia, menginformasikan bangsa Indonesia ini lewat ini ya, LPP TVRI maupun RRI harus bisa mencerminkan itu ya. Kemudian mencerminkan identitas bangsa dan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Ya, ini bagaimana kita bisa memahami antar budaya, antar suku, antar agama begitu ya, dari adanya siaran-siaran di lembaga penyiaran publik ini ya. Nah, ini yang cukup menjadi tantangan adalah stigma ya, stigma TVRI dan RRI itu jadul siarannya ya. Jadi padahal
kalau teman-teman dengarkan sekarang di RRI saja, itu kan pilihannya ada banyak ya, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3 gitu. Itu dengan siaran yang beragam, ditunjukkan dengan target khalayak yang beragam pula, siarannya sudah bervariasi. Demikian juga di TVRI ya, di TVRI siarannya cukup beragam. Tapi sayangnya karena stigma yang sudah terlanjur kuat di kita ya, di TVRI itu acaranya ya gitu, jadul gitu ya. Lalu teman-teman lihat tuh, acara musiknya sekarang sudah dikemas dengan bagus tuh. Ya, TVRI, ya. RRI juga tuh di Pro 2 ya. Itu bagus-bagus tuh. Pilihan lagunya, ya, kemudian penyiarnya itu sudah tidak kalah dengan radio-radio swasta yang lain, ya. Kemudian ini yang kedua adalah radio siaran swasta atau komersil, ya. Penjelasannya sebenarnya hampir sama di lembaga penyiaran swasta ya. Jadi lembaga radio swasta atau komersil ini dimiliki oleh satu unit tertentu ya yang bisa diajukan oleh masyarakat ya, tentu saja dalam bentuk badan usaha tertentu, bisa PT ya atau bisa CV mungkin, tapi jarang CV gitu ya. Ini berdasarkan pengelolaannya itu dilakukan secara profesional ya, dengan income daratnya dari iklan kemarin sudah dijelaskan juga gitu. Dan ini pengelolaan radio berdasarkan hasil rating gitu ya. Ukurannya itu berdasarkan dari hasil rating ya. Kemudian radio swasta ini biasanya punya, tidak hanya swasta ya, biasanya itu punya segmen tersendiri ya. Beda dengan dengan televisi ya. Televisi itu dia tidak mengkhususkan pada segmen tertentu. Ya, segmen-segmen itu muncul pada program-program acaranya. Tapi kalau radio biasanya dia akan ini pada segmen tertentu. Ya, atau pada target market tertentu. Ya, misalkan ada radio yang mengkhususkan diri untuk perempuan, misalkan ada ya, female radio. Ya, atau radio yang khusus anak muda. Ya, atau radio yang khusus untuk misalkan agama tertentu. Ya, ada MQ radio, ada Petra ya untuk teman-teman di Kristiani. Kalau di Muslim ada MQ, ada apa lagi gitu, dan banyak gitu. Jadi cukup segmented ya kalau untuk radio, peran dan fungsinya ini ya sebagai pertukaran informasi, gagasan, kebudayaan yang bebas dan objektif, sebagai perwujudan masyarakat demokratis dan sejahtera dan seterusnya ya. Jadi ini peran dan fungsinya sama dengan pengertian di lembaga penyiaran komersil secara umum ya, baik untuk radio maupun televisi. Yang ketiga, ini yang menarik adalah radio komunitas ya. Jadi stasiun ini dimiliki, dikelola dan diperuntukkan dan didirikan oleh sebuah komunitas tertentu ya. Tujuannya untuk melayani kebutuhan informasi warganya ya, sehingga bagaimana keterlibatan mereka itu sangat penting ya. Jadi kemarin saya sedikit cerita bahwa kemunculan radio maupun televisi komunitas atau media komunitas itu dari sebuah keresahan bahwa banyak acara-acara yang diproduksi oleh media-media yang sudah ada itu tidak mengakomodir semua kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat itu dianggap sebagai konsumen, bukan sebagai publik yang punya hak untuk mendapatkan informasi atau hiburan yang sesuai dengan karakter bangsa kita gitu ya. Kita kan selama ini dianggap kayak konsumen biasa gitu ya, ya disuguhi yang memang ini ya yang mendatangkan keuntungan dan seterusnya. Nah maka kemudian muncullah lembaga-lembaga komunitas. Nah salah satu ini radio komunitas ya, baik itu berbasis kampus, berbasis warga ya. Kalau di kita ada berbasis kampus, kemudian di warga itu banyak sekali gitu yang menyajikan acaranya sesuai dengan komunitas itu. Jadi komunitas tertentu itu pasti punya concern terhadap ini ya. Jadi kalau komunitas petani maka concernnya terhadap pertanian misalkan, maka isi-isi siarannya itu terkait dengan pertanian. Kalau komunitasnya adalah komunitas pedagang ya, maka isinya ya tadi tentang perdagangan, harga barang-barang konsumsi dan lain-lain begitu. Nah kalau di kampus ya berbasis kampus, maka siarannya juga akan terkait dengan pendidikan misalkan gitu ya. Jadi banyak siaran-siarannya itu terkait dengan itu gitu. Nah
ini yang menjadi pembeda antara radio komunitas dengan televisi komunitas. Kalau radio komunitas itu sudah diberi alokasi frekuensi, ya, berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan. Radio komunitas itu sudah diberi alokasi frekuensi dari ini, dari 107,7 sampai dengan 107,9. Ini berlaku untuk semua wilayah di Indonesia, ya, berlaku untuk semua wilayah di Indonesia dengan jangkauan power maksimal 50 watt atau daya jangkaunya atau coverage area-nya itu maksimal 2,5 km, ya. Crash FM ada di 107, berapa? Ada yang ikut crash? 107,8 ya? Iya, 107,8. Nah, itu berlaku untuk semua wilayah. Nah, problemnya adalah misalkan begini. UPN punya radio nih ya. 107,8. Sorry. Kemudian Atmajaya, tetangga kita, itu juga pengen bikin radio. Pengen radio. Padahal radiusnya itu masih dalam radius jangkauan ini 2,5 km gitu. Terus bagaimana gitu? Kalau sama-sama menggunakan ini, mendirikan radio komunitas, maka siarannya akan saling tumpang tindih, saling menginterferensi. Ya. Jadi frekuensi ini 107,7 sampai 100,79 itu sangat tipis sekali. Jadi kalau teman-teman geser sedikit saja itu sudah ini gitu ya. Jadi rentangnya itu sangat pendek sekali. Ya, jadi bisa jadi Atmajaya bikin 107,8 sudah dipakai UPN nih. Saya pakai 107,7 aja deh. Ya, ini sangat tipis. Jadi nanti siarannya akan numpuk di siarannya UPN. Ya, siarannya radionya UPN di Crash FM tadi. Ya, maka ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan, bagaimana radio komunitas itu dengan jangkauan, dengan alokasi frekuensi yang ini, dengan jangkauan atau coverage area yang 2,5 km ini bisa mengakomodir banyak komunitas. Padahal mungkin dalam satu wilayah itu terdapat lebih dari satu komunitas. Ya. Nanti ada lagi komunitas lain nih, ada komunitas warga Tambak Bayan atau komunitas warga Babarsari pengen bikin radio komunitas. Gimana tuh? Ya, dalam satu area itu banyak komunitas yang sama-sama pengen bikin radio. Nah, ini persoalan ini yang sampai sekarang memang belum terpecahkan gitu ya. Jadi bagaimana pembagian frekuensi itu, ya frekuensi yang sudah dialokasikan itu bisa digunakan bersama oleh semua komunitas begitu. Maka dulu ada ide gitu ya, bagaimana sharing time, misalkan UPN siarannya dari pagi sampai siang, nanti Atmajaya dari siang sampai sore, nanti sore sampai malam siapa begitu. Cuman ini juga tidak serta-merta menjadi solusi ya, karena semuanya pengen bersiaran di jam di mana orang paling banyak dengar radio kan. Semuanya pengen siaran di siang hari, di mana kemudian mahasiswa biasanya lagi istirahat misalkan, ya, atau di sore hari, di mana mahasiswanya lagi udah pada pulang gitu, udah santai gitu. Semuanya pengen siaran di situ. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini yang sampai sekarang kita belum menemukan formula yang ini ya. Radio komunitas ini mau seperti apa? Nah, kemudian dengan adanya media baru ya, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ada internet, maka radio komunitas sekarang banyak yang akhirnya beralih ke streaming, ya, ke streaming termasuk televisi komunitas. Nah, besok saya akan cerita di televisi ya. Kalau televisi itu sama sekali tidak ada alokasi frekuensi, maka ini menjadi problem ya kalau di televisi komunitas. Lembaganya diakui tapi tidak dikasih rumah gitu ya. Tidak dikasih rumah. Ya, sama halnya kayak kalian itu diakui sebagai anak oleh orang tua tapi tidak dikasih tempat tinggal itu. Tidak diberikan tempat tinggal. Jadi bingung nih mau kemana nih. TV komunitas tuh mau ada di frekuensi yang mana nih, ada di kanal mana ini. Ya, jadi ini ironi ya kalau bagi sebuah lembaga komunitas gitu. Di undang-undang diamanatkan tapi kemudian tidak diakomodir di situnya.
Karena kita akan bahas banyak di televisi ya. Nah, kalau gambaran di radio kira-kira seperti ini. Ya, jadi radio komunitas bersyukur sudah diberikan kanal, tapi tadi ya problemnya adalah bagaimana kalau dalam satu area itu terdapat lebih dari satu komunitas. Maka bagaimana pembagian frekuensi tadi? Sedangkan ini ya rentangnya itu sangat pendek sekali. Ya, rentangnya sangat pendek sekali. Begitu pindah geser sedikit saja sudah ganti itu. Ya, jadi pasti akan saling menginterferensi antara satu sinyal ini ya, satu frekuensi dengan frekuensi yang lainnya gitu. Kemudian ini ciri-cirinya sama dengan lembaga penyiaran komunitas yang lain ya, partisipasi komunitas. Ya, lembaga ini didirikan oleh dan untuk komunitas itu. Maka partisipasi komunitas itu menjadi kekuatan di radio komunitas, termasuk pada pemasukan ya, biaya operasional itu juga hasil dari iuran komunitas itu ya. Dan juga isi siarannya itu juga diisi oleh anggota komunitas tadi. Kemudian yang kedua, kejelasan komunitas. Ya, pasti satu komunitas itu punya concern terhadap satu hal tertentu ya, tadi saya sudah jelaskan. Ya, apakah warga itu juga banyak ya, atau komunitas pedagang, komunitas petani, komunitas penyuka burung gitu ya. Sekarang kan banyak tuh. Kemudian dan banyak lagi ya, banyak lagi. Kemudian wilayah cakupan terbatas tadi, coverage area-nya kurang lebih 2,5 km. Jadi 2,5 km itu dihitung radius memutar ya. Jadi ke seluruh penjuru ini dihitung 2,5 km. Kemudian isi siarannya itu sangat terkait dengan situasi lokal ya, kedekatan dengan kita gitu. Maka bisa tergambarkan dari program-programnya itu ya. Situasi tadi bisa tergambarkan dari program-programnya. Maka kemarin saya juga sudah cerita ada satu radio komunitas yang ditegur karena dia menyiarkan siaran relay ya dari radio lain yang kemudian dipancarluaskan kembali oleh radio tadi. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian teknologinya berbiaya terjangkau. Ya, jadi mungkin dibandingkan televisi, radio ini kalau dari sisi peralatan itu tidak sekompleks kalau kita membuat televisi. Nah, begitu juga kalau di radio komunitas. Ya, jadi saya kemarin cerita teman-teman hari ini punya laptop, punya mikrofon, punya koneksi internet, sudah bisa siaran tuh. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini punya laptop, punya mikrofon, tinggal ditambah pemancar. Nah, pemancar KPI ataupun Kominfo sebagai regulator itu tidak mengharuskan kita komunitas itu menggunakan pemancar yang branded, tidak ya, pabrikan tidak, boleh rakitan bahkan, tapi dengan spesifikasi yang diatur. Jadi boleh rakitan ya, dengan harga yang tentunya lebih terjangkau daripada kita beli yang pabrikan ya. Dan yang terakhir ini ciri-ciri radio komunitas dari oleh dan untuk komunitasnya ya, tadi baik itu dari operasionalnya, dari isi siarannya, itu mencerminkan ini ya, dari oleh dan untuk komunitasnya. Kemudian di sini syarat radio komunitas ya, kalau kita ingin mendirikan radio komunitas maka ini ada beberapa syarat. Yang pertama, harus berada di wilayah tertentu, dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan tidak melayani kepentingan komunitasnya, dan hanya melayani kepentingan komunitasnya gini. Tapi problemnya adalah, kemarin saya juga sudah sedikit cerita ya, kayak di kampus itu, lembaga komunitas berbasis kampus, radio komunitas berbasis kampus. Radionya ada di Babarsari, tapi komunitasnya itu tidak semua tinggal di Babarsari kan. Ya, mungkin Tria tinggal di mana gitu, tinggal di Magelang misalkan, nanti Syifa tinggal di mana gitu, tidak tinggal di satu area tadi. Nah, bagaimana kemudian? Ini menjadi persoalan khususnya di nomor 2 ini. Ya, lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis yang paling sedikit 51%
dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa di coverage area tadi. Ya, jadi ini menjadi persoalan dulu ketika kita bikin televisi komunitas kita. Jadi kita harus cari 250 tanda tangan warga sekitar kampus kita. Ada yang di Tambak Bayan, ada yang di Dirgantara depan kampus itu, ada yang di Janti, itu ya, Condong Catur itu. Kita harus dapat 250 tanda tangan dan juga dukungan dalam bentuk kopi KTP gitu. Padahal sekarang orang untuk dimintai itu kan mereka sudah curiga, ini buat apa? Jangan-jangan buat dukungan politik tertentu. Mereka nggak mau gitu. Maka salah satu cara yang kita pakai dulu itu kerjasama dengan RT-nya. RT-nya kita kasih uang, pokoknya Pak mohon tolong dicarikan sekian tanda tangan gitu ya. Atau dulu kita menggunakan cara ini. Jadi kita adakan lomba gitu ya untuk warga RT di belakang kampus kita, gratis, dapat hadiah. Cara daftarnya harus ngumpulin fotokopi KTP sama tanda tangan gitu ya. Untuk bisa ikut lomba tadi pakai itu ya. Ngakalinya pakai itu akhirnya. Ya, jadi betapa ini sulit sekali dipenuhi oleh lembaga penyiaran komunitas ya. Karena ini hampir sama, ya syarat yang sama juga diberlakukan untuk lembaga komersil gitu. Untuk komersil dengan anggaran yang cukup banyak itu mereka tidak masalah ya. Tapi bagaimana kalau komunitas ya dengan anggaran yang terbatas begitu. Kemudian yang ketiga, radius siarannya tidak boleh melebihi 2,5 km. Ya, tidak boleh lebih dari 2,5 km ya, atau kalau di kekuatan radio tidak boleh dari 50 watt. Ya. Cuman ini banyak yang nakal gitu kalau di radio komunitas ya. Karena kemarin kalau kita beli radio pemancar 50 watt dengan pemancar 100 watt itu harganya sama. Jadi ngapain harus dibatasi gitu ya. Mereka akhirnya nakal tuh, di fullkan di 100 watt, akhirnya daya pancarnya itu sangat luas. Ya, ini terjadi di ISI Surakarta. ISI Surakarta itu mereka punya radio komunitas ya. Tapi jangkauannya itu bisa 20 km lebih. Yaitu akhirnya di ban sama ini balai monitoring ya. Kemudian tidak boleh bersiaran. Ya, kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah itu ya. Jadi nggak boleh melebihi ini. Radius 2,5 km. Kemudian lembaga penyiaran komunitas dalam menjalankan siarannya paling sedikit itu 5 jam per hari. Ya, paling sedikit 5 jam per hari. Nah, kalau radio kalau teman-teman tidak bisa memenuhi ini sebenarnya menjadi pertanyaan, karena dalam produksi radio itu boleh dibilang itu sangat simpel dibandingkan dengan produksi televisi ya. Hari kalian nggak males siaran misalkan, males cuap-cuap, tinggal siapkan playlist lagu gitu, setelkan sudah nonstop misalnya 5 jam selesai. Itu kan jadi program acara gitu ya. Jadi program acara tersendiri gitu. Beda dengan televisi yang memang harus melakukan produksi kan begitu. Kemudian tidak berfungsi hanya sebagai stasiun relay ya, tapi juga melibatkan peran komunitasnya ya. Ini adalah syarat-syarat radio komunitas ya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2005 ya. Kemudian yang ketiga ini sistem radio berjaringan ya, sistem radio berjaringan. Nah, ini juga kalau contoh paling ideal adalah RRI ya. Ini radio yang menjangkau lebih dari satu daerah ya, dengan tadi sistem berjaringan ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain akan menyiarkan sebagian besar program yang sama ya, tapi kemudian mereka juga punya tuntutan menyiarkan paling sedikit ya 20% itu adalah siaran berbasis lokalnya tadi ya, berbasis daerahnya yang sesuai dengan karakteristik atau demografi dari daerahnya tadi ya. Sekarang contohnya sudah banyak ya, radio-radio berjaringan. Kemudian sistemnya ini, teknis siarannya ini nanti saya jelaskan di teknis penyiaran ya.
Ada STL namanya, Studio Transmitter Link. Ini juga digunakan sistem seperti ini juga digunakan oleh televisi berjaringan ya. Di radio di dunia, radio berjaringan dunia ini macam-macam ya. Di Australia ada ABC. Jadi ABC ini tidak cuma nama kecap ya, tapi juga ada radio juga ya. Ini ABC di Australia atau Australian Broadcasting Corporation ya. Jadi yang ada di Australia sistemnya hampir sama kayak RRI yang ada di tempat kita ya, ada di tempat kita gitu. Kemudian di Inggris ada BBC ya, BBC ini menaungi baik radio maupun televisi ya. The British Broadcasting Corporation ini adalah radio terbesar di Inggris ya. Ini didirikan tahun 1922 ya. Kemarin di sejarah penyiaran sudah sedikit kita singgung juga ya. Ini mereka menggunakan gelombang di AM ya, di AM ya. Kemudian sekarang menggunakan gelombang FM. Nah, untuk pemancaran di semua daerah ini menggunakan sama tadi STL tadi ya. Oke, kita lanjut di Filipina. Di Filipina ada ABS-CBN ya, Alto Broadcasting System atau Chronicle Broadcasting Network. Ya, ini dimiliki oleh yang ada di Filipina ya, yang kemarin sempat rame ya, yang ditutup oleh pemerintah itu. Kalau teman-teman ngikuti ABS-CBN ini ya kemarin ya, cukup rame gitu. Jadi ada teman saya juga gitu yang dulu saya Mbak Senja itu kebetulan dapat beasiswa media ke Thailand. Kami ketemu dengan teman-teman dari ABS-CBN juga yang sama-sama dapat beasiswa waktu itu. Itu kerja di sana. Jadi ternyata gitu sistem di Filipina yang menarik itu dikelola oleh bukan oleh negara ya kalau di sana. Tapi ada swasta yang mengelola ini ya, mengelola radio berjaringan di sana. Ya, radio maupun televisi berjaringan di Filipina ya. Kemudian kalau di Indonesia ya, ini ada RRI ya, sebagai sebuah radio publik yang sampai sekarang ini punya 52 stasiun penyiaran. Ya, 52 stasiun penyiaran. Yang kemarin saya tanya, ada yang tahu berapa jumlah? Ini nggak ada ya, nggak ada yang tahu ya. Ini jumlahnya adalah 52 stasiun penyiaran dan 1 stasiun penyiaran khusus yang ke luar negeri ya. Voice of Indonesia ya. Dalam penyiarannya menggunakan kombinasi ya satelit Telkom maupun satelit Palapa. Contoh yang lain ya, ini di radio-radio swasta ada Delta, Female, Trijaya, Prambors dan lain ya. Ini di daftar radio berjaringan di Indonesia. Teman-teman mungkin bisa menambahkan sekarang ya, saya nggak hafal. Kalau di Jogja kayaknya mulai banyak sekali ya radio-radio berjaringan. Dan mungkin yang ada di kota-kota teman-teman juga mungkin sudah mulai banyak ya radio-radio berjaringan di mana siarannya itu tidak hanya ada di satu daerah tapi hampir sama di beberapa daerah begitu. Kemudian waktu siarannya ada yang bersamaan atau ada yang tidak. Jadi dengan sistem yang sekarang radio dikirimkan dari Jakarta, diterima di Jogja, itu mungkin tidak langsung disiarkan ya, tapi kemudian direkam dulu, kemudian disesuaikan dengan karakter orang Jogja gitu ya. Kalau orang Jogja biasanya dengerin siaran radio itu jam berapa, program yang ini tuh jam berapa, maka bisa ditata ulang. Atau juga ada yang hampir sama plek ya. Jadi kalau kita dengerin Prambors Jakarta dengan dengerin Prambors dari Jogja ya sama siarannya. Ada yang bersamaan gitu ya. Ini waktu siaran. Kemudian model sistem radio berjaringan ini ini sama ya kayak tadi. Ini aja organisasi dan SDM pada radio ya. Jadi hampir sama kayak televisi, tidak ada satu struktur yang baku ya untuk organisasi dan SDM di media. Ya, pasti akan sangat terkait dengan kebutuhan, scope dan dari radio tadi ya.
jangkauan scope maupun ini kompleksiti dari radio tadi. Ya kalau acaranya banyak, kemudian programnya beragam, ini pasti punya organisasi yang lebih kompleks ya dibandingkan yang tidak gitu ya. Kemudian ini beberapa kualifikasi yang biasanya ada di radio, ya ada direksi, ada program director, musik director, news director, ya produser, reporter. Nah ini yang menarik, baik itu di lembaga penyiaran radio maupun televisi, biasanya kalau di program news dia akan punya divisi tersendiri dibandingkan dengan hiburan ya, pasti dia akan ada dua divisi yang berbeda karena sifatnya berbeda ya. Kalau di news itu sangat terkait dengan waktu ya, makanya dia punya struktur tersendiri di news ya. Dia ada pimretnya sendiri atau produsernya sendiri untuk mengolah acara tadi ya, karena sangat terkait dengan waktu penyiaran ya. Ini kualifikasi SDM ya, dan jumlahnya sekali lagi akan sangat ditentukan dengan cakupan dari radio tadi ya. Kemudian teknik siaran itu bisa siaran langsung atau tidak langsung, tapi biasanya jarang sekali radio yang siarannya tidak langsung, artinya direkod dulu baru nanti disiarkan ya, kecuali memang pertama dia tidak punya studio siaran, hanya punya studio produksi ya, maka acaranya itu direkam ya, diproduksi kemudian disiarkan playback begitu ya, diputar kembali begitu. Tapi kebanyakan memang menggunakan teknik siaran langsung ya, siaran langsung begitu. Kemudian ini kita masuk sedikit ke sistem studio radio ya, sistem studio radio. Saya akan jelaskan sedikit terkait dengan peralatan-peralatan yang minimal, sekali lagi minimal ya, ada di sebuah stasiun radio ya. Nah, kalau kita melihat bagian studio radio, paling tidak ini ada dua ruangan ya, studio siaran yang khusus untuk melakukan siaran ya, biasanya kedap suara gitu ya, sehingga suara dari luar tidak masuk ke dalam gitu. Dan kedua adalah studio produksi, di mana digunakan untuk melakukan produksi program acara tadi yang mungkin berupa siaran tunda ya, atau rekaman, atau buat iklan, buat jingle dan seterusnya ya. Minimal ada dua ini. Jumlah studionya juga disesuaikan gitu, tapi rata-rata ya hanya punya satu ya, beda dengan televisi ya. Biasanya satu stasiun televisi itu punya banyak studio ya, karena begitu pindah ke siaran yang lain pasti akan sangat terkait dengan tata artistik, lighting, sistem studio yang berbeda. Maka antara satu program dengan program yang lain biasanya punya studio sendiri. Kalau di studio siaran radio, yang berganti itu adalah pengisinya ya, pengisi acaranya. Studionya tetap satu gitu ya. Kemudian ini beberapa bagian-bagian pada studio radio ya. Jadi kompleksitasnya tergantung dari tadi kebutuhan masing-masing radio ya. Tapi saya jelaskan satu-satu sedikit ya. Yang pertama ya, paling tidak ini ada audio mixer. Audio mixer ini digunakan untuk namanya mixer ya, mix dari berbagai sumber suara. Ada dari mikrofon, ada dari komputer ya, misalkan untuk playback ya, playback musik, jingle, iklan dan lain-lain gitu ya, atau sound effect-nya masuk ke sana, masuk ke satu sumber dan di mix di audio mixer tadi ya. Atau mungkin penyiarnya ada satu, ada dua, atau nanti ada bintang tamu. Ini kebutuhannya tergantung dari tadi ya, berapa sumber yang kita perlukan. Kemudian fungsi dasarnya saya nggak usah jelaskan ya, nanti teman-teman baca saja di modul. Kemudian yang kedua mikrofon ya, mikrofon jelas, mikrofon tadi digunakan untuk menangkap suara dari penyiar. Nah, mikrofon ini bentuknya macam-macam, jenisnya macam-macam ya, ada omnidirectional, bidirectional, unidirectional ya. Omni itu ini ya, jadi mikrofon yang bisa menangkap suara dari semua bagian ya, dari semua bagian. Jadi mau dari kiri, kanan, atas, bawah itu bisa semua
Ya, jadi biasanya ini digunakan untuk studio radio yang tidak punya banyak mikrofon, tapi dia ininya banyak ya. Penyiarnya lebih dari satu, mungkin nanti ada bintang tamu, cukup satu mikrofon ditempatkan di tengah gitu, itu bisa menangkap semua suara dari berbagai sudut ya. Yang kedua bidirectional, namanya B gitu ya, biasanya dua dari kiri dan kanan. Nah, ini bisa digunakan untuk talk show ya, antara dua orang, ini bisa digunakan satu mikrofon ini. Dan unidirectional ya, jenisnya ada banyak, cardioid, supercardioid ya, dan lain-lain. Ini sepertinya sudah saya jelaskan, nanti teman-teman baca saja. Kalau dari desainnya, ini ada handheld mic, personal mic, shotgun. Handheld itu yang bisa kita pakai ya, personal atau lavalier itu yang ini ya, clip on yang biasa kita tempel di baju ya, atau shotgun mic. Kalau teman-teman lihat produksi film itu pakai shotgun mic ya, yang dipegang oleh ini ya, orang. Jadi itu yang bisa menangkap suara dari berbagai sudut ya, shotgun mic tadi. Kemudian komputer ya, jumlah komputer ini juga tergantung dari kebutuhan. Jadi biasanya kalau penyiar itu dia akan menghadapi lebih dari satu komputer ya. Komputer satu khusus untuk ngatur playlist ya, kemudian iklan dan seterusnya. Kemudian komputer yang satu biasanya digunakan untuk akses media sosial, kemudian bahan-bahan siaran itu digunakan di komputer yang satunya ya. Jadi biasanya dalam sebuah siaran kan penyiar itu melemparkan ini tertentu ya, isu tertentu. Hari ini kira-kira enak makan siang tuh enaknya apa ya? Ya boleh silakan share referensi teman-teman untuk makan siang di ini kita gitu ya. Nanti kemudian dibacakan sama si hostnya tadi ya, atau si penyiar tadi. Jadi kalau hari ini teman-teman nggak bisa siaran dan tidak punya bahan siaran ini, ya sangat disayangkan ya, karena tadi dengan kemudahan kita bisa cari bahan-bahan siaran lewat internet ya, gitu. Kemudian software ini ada yang berbayar atau tidak ya. Software ini biasanya untuk digunakan untuk menyusun playlist. Nah bedanya, kita kan bisa pakai Winamp saja gitu ya, bisa aja gitu. Jadi kira kita nggak mau pakai software siaran, kita pakai software pemutar ini yang biasa gitu ya. Cuman bedanya kalau di radio itu kan butuh ini ya, butuh muter iklan. Pengiklan itu juga butuh bukti apakah iklannya itu disiarkan oleh radio itu atau tidak. Maka software ini salah satu outputnya adalah memberi report. Ya, bisa memberi report bahwa iklan kita sudah ditayangkan pada jam sekian gitu ya, dengan durasi sekian. Jadi salah satunya adalah ini. Ya, bisa memberikan report kepada pengiklan yang memasang iklannya di stasiun radio tadi, apakah iklannya ditayangkan atau tidak. Jadi pengiklan nggak perlu repot-repot dengerin terus gitu ya. Bener nggak sih acara saya diputar, iklan saya diputar atau enggak gitu ya. Tinggal minta bukti siarannya aja. Dan ini bisa dilakukan oleh software ini. Kemudian di sini juga ada modul ini ya, SMS, semua bisa masuk ke sini. Ya, ini software. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Ya, kalau di radio di UPN biasanya pakai ini ya, Zara atau apa itu. Itu juga ada yang tidak berbayar ya. Kemudian hybrid telepon ini juga banyak digunakan khususnya pada program-program yang interaktif ya. Kemudian ini antena. Ya, jadi jangan salah kaprah ya kalau ditanya mana pemancarnya. Ini pemancarnya yang ada di atas. Salah gitu ya. Pemancar itu lokasinya bukan di atas tapi di bawah. Yang di atas ini namanya antena gitu ya. Jadi kalau ditanya antenanya di mana lah itu gitu ya. Apa pemancarnya yang mana itu? Bukan. Ini adalah antenanya. Ya, pemancarnya ada di mana? Ada di bawah. Ya, karena pemancar itu seperti ini. Ya, bentuk pemancar itu seperti ini. Ya, pemancarnya radio kita ada di mana? Ada di lantai 2. Ada di lantai 2 di depan, di ruangan pemancar di UPN TV itu ada 2 pemancar ya, pemancar TV dan pemancar radio.
Ya, bentuknya seperti ini. Jadi tidak di atas sana ya. Yang di atas itu adalah antenanya. Jadi dari sini sinyalnya dikirimkan ke antena tadi untuk dipancarluaskan di rumah-rumah kita, ya. Kemudian ini ya, ada sistem komputerisasi di mana sistem ini nantinya akan mengcompile hasil-hasil yang siaran yang kita lakukan. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada sistem ini, semua siaran itu direkod menggunakan kaset. Jadi ada ruangan khusus yang nanti menyimpan hasil-hasil siaran setiap harinya. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau lihat siaran hari apa gitu, tinggal dicari tuh di library-nya. Sekarang dengan sistem ini, maka semua siaran otomatis akan tersimpan dalam server kita. Kita bisa akses siaran hari apa, kapan, jam berapa itu lewat sistem ini. Ya. Kemudian STL ini Studio Transmitter Link digunakan untuk siaran di mana antara pemancar dan studionya itu tidak di satu tempat. Tidak di satu tempat. Ini yang terjadi juga di kita gitu ya. Nanti saya jelaskan di televisi ya. Karena hampir sama ya, pemancar sudah. Kemudian ini berbagai bentuk studio ya. Studio sekarang berlomba-lomba untuk membenahi diri karena sekarang dengan kemajuan teknologi mereka juga melakukan streaming yang memunculkan gambar studionya ya, gambar penyiarnya. Bentuknya macam-macam ya, Baik, kira-kira itu teman-teman sedikit tentang media radio ya. Kalau kemarin kita sudah bahas seluk-beluknya, hari ini kita bicara tentang teknisnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.